Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Pada kali ini aku akan share ke kalian mengenai 9 kebiasaan yang bikin jerawat betah di kulit dan badan kita. Aku sendiri kan kulitnya sangat berminyak ya, jadi sangat mudah berjerawat. Dan dulu waktu SMP SMA juga jerawatan banyak banget. Dan aku sering banget melakukan kebiasaan ini yang bikin jerawat nggak hilang-hilang. Jadi sekarang aku akan share ke kalian supaya kalian nggak melakukan kesalahan yang sama kayak aku. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah terlalu sering gonta-ganti obat jerawat. Memang kalau kita jerawatan tuh pengennya instan, jerawat langsung hilang gitu. Tapi ternyata waktu kita sering gonta-ganti obat jerawat, ini justru akan membuat kulit kita iritasi dan justru breakout akhirnya, jerawat makin banyak. Jadi tipsnya adalah kalau kalian pakai obat jerawat, paling nggak kita tunggu selama 6-8 minggu. Kalau dia memang tidak memberikan efek yang baik, jerawat kita nggak membaik, kita nggak lihat perubahan, baru kita beralih ke obat yang lain. Jangan 1 minggu ganti, itu akan memperburuk kondisi kulit kita gitu ya. Oke, yang nomor 2 adalah terlalu sering cuci muka. Ini juga aku lakuin. Karena mukanya berminyak, jadi rasanya pengen cuci muka terus gitu biar minyaknya keangkat dengan harapan jerawatnya akan lebih mereda gitu. Tapi ternyata waktu kita cuci muka itu kan kulit kita jadi lebih kering ya guys karena minyaknya keangkat. Tubuh kita tuh kasih sinyal bahwa oh ini kulitnya kering, kita harus produksi minyak lebih banyak lagi. Nah akibatnya muka kita malah semakin oily dan jerawat juga akan jadi lebih banyak. Jadi kalau kita bersihin muka itu cukup sehari 2 kali aja waktu kita bangun tidur dan sebelum tidur. Kalau memang kita habis beraktivitas yang padat, yang kotor gitu ya di luar outdoor atau kita workout berkeringat, kita boleh cuci muka lagi setelah itu. Oke, yang nomor 3 adalah memakai sabun dengan pH terlalu tinggi dan terlalu keras. Kalau kita pH kulit kita itu kan sedikit asam ya guys. Jadi kalau kita pakai sabun dengan pH yang basah, yang terlalu keras, itu akan merusak barrier kulit kita ya. Jadi itu akan mengiritasi dan memicu peradangan lebih parah lagi. Jadi pilihlah cleanser itu yang lembut, yang pH-nya sedikit asam dan waktu cuci muka jangan terlalu kasar juga. Kita cukup pakai fingertip kita gosok pelan aja. Kesalahan selanjutnya nomor 4 adalah cuci muka pakai scrub atau nge-scrub muka gitu. Ini juga aku alami karena dulu rasanya pengen ngamplas semua jerawatnya supaya hilang gitu kan. Tapi ternyata dengan kita nge-scrub muka itu justru akan membuat iritasi. Ya, jadi waktu kita jerawatan itu muka kita dalam keadaan inflamasi, radang. Kalau kita scrub, radangnya makin parah dan akhirnya kondisi muka kita juga makin buruk. Nomor 5 adalah memakai produk kosmetik skincare yang komedogenik. Jadi kalau memang kita acne prone atau sedang berjerawat, kita harus lebih hati-hati dalam memilih ingredients skincare dan kosmetik kita. Kita pilih yang tulisannya non-komedogenik atau yang tidak menyumbat pori-pori, oke? Oke, selanjutnya nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Nomor 6 adalah tidur dengan memakai make up. Ya, bentar, sebelum nomor 6 tadi selain memakai skincare dan kosmetik, minyak rambut itu juga kadang bisa bikin jerawat. Kalau misalnya kita pakai minyak rambut terus rambutnya nempel-nempel ke muka, itu juga bisa menyumbat pori-pori. Selanjutnya kalau kita tidur nih, ada minyak rambutnya tidur, rambut kita kena ke bantal, habis itu muka kita nempel ke bantal, itu juga bisa menyumbat pori-pori. Jadi ingat ya guys, minyak rambut juga bisa jadi biang kerok jerawat di kita gitu. Oke, selanjutnya adalah tidur dengan make up. Itu big no banget karena walaupun kita sudah pakai make up yang non komedogenik, kalau kita tidur dengan muka kotor, dengan muka bermake up itu sama aja akan membuat jerawat. Memang nggak semua jerawat itu penyebabnya adalah karena muka kita kotor. Memang jerawat ini sangat multifaktorial. Tapi jelas muka kotor yang tidak dibersihkan itu salah satu faktor besar dalam jerawat. Jadi secapek-capeknya kita, please kita tetap harus bersihin muka sebelum tidur. Oke, selanjutnya nomor 7 adalah sharing alat makeup. Memang benar kalau jerawat itu bukan termasuk penyakit menular. Tapi dengan kita sharing alat make up ya, yang di aplikatornya tuh semua minyak, kotoran,
terus sel-sel kulit mati, bakteri yang ada kulit, itu kita bisa transfer ke orang lain, atau kalau dari orang lain juga transfer ke kulit kita, yang akhirnya berpotensi membuat jerawat dan bikin yang udah jerawatan makin jerawatan. Jadi pastikan makeup kalian itu bersih, aplikatornya juga bersih, dan jangan sharing sama orang lain. Selanjutnya nomor 8 adalah nggak cuci muka habis workout. Emang benar sih kalau kita habis workout tuh kita harus cooling down dulu selama 15-20 menit baru kita mandi. Tapi kalau cooling downnya kelamaan, akhirnya kita berlarut-larut, terus mukanya semua masih keringetan gitu kan, masih kotor, itu berpotensi banget jadi jerawat. Jadi paling enggak sembari kamu nunggu cooling down itu 20 menit itu, kamu bisa lap muka dan badan kita dulu dengan handuk yang lembut ya, ditap-tap aja supaya keringatnya juga hilang, karena keringat itu mengandung banyak bakteri yang sangat berpotensi bikin jerawat juga. Oke, yang terakhir adalah mencetin jerawat. Ini hobi banyak orang yang berjerawat, dia termasuk aku dulu, karena sebel banget lihat jerawatnya, jadi pengennya dipencet biar keluar semua hilang gitu. Tapi kalau kita memang bukan tenaga ahli yang ahli dalam melakukan hal itu, justru waktu kita memencet itu ada sebagian juga yang bakterinya, minyaknya, sel-sel kulit matinya makin masuk ke dalam, dan disitu akan terjadi peradangan yang membuat breakout dan jerawatnya makin parah. Belum ditambah lagi kalau kita salah teknik juga itu akan membuat bopeng, yang tentunya kita semua nggak pengen, tuh nightmare banget kan ya guys kalau jerawat kita berbekas. Oke, tadi adalah 9 kebiasaan yang harus kalian hindari kalau kalian pengen jerawat hilang dari tubuh dan muka kita. Kalau kamu merasa video ini berguna, kalian boleh like, share, and don't forget to subscribe. Bye bye, see you on my next video.